Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu pada pembelajaran kedua. Anak-anak, kamu pasti suka mendengarkan radio, bukan? Ayo kita cari tahu bagaimana radio ditemukan dengan membaca kisah yang akan Pak Guru sampaikan. Anak-anakku yang berbahagia, muatan pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah PPKN. Yang kedua adalah seni, budaya, dan prakarya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah berdiskusi, Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru juga berharap kalian mampu mengidentifikasi interval nada lagu Maryam Tomong dengan benar. Baiklah anak-anakku, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan teks berikut. Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil, ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895, ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Hal ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil temuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan, antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Nah, berdasarkan teks yang Pak Guru bacakan tadi, coba perhatikan. Menurutmu, apa dampak penemuan Guglielmo Marconi bagi warga dunia? Dampaknya, pengaruhnya apa? Ya, sangat membantu, memberikan informasi, mendapatkan informasi di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang lain-lain. Jadi penemuan Marconi sangat bermanfaat bagi warga dunia dan mengubah warga dunia dari segi ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Apa yang akan terjadi jika Marconi tidak menemukan radio? Nah, yang akan terjadi bagaimana? Diskusikan jawabannya dengan temanmu. Guglielmo Marconi menemukan radio dan membawa banyak manfaat bagi penduduk dunia. Lalu bagaimana kita memanfaatkan temuannya dengan bijak? Ayo kita pelajari. Amati gambar berikut. Pernahkah kamu mendengarkan radio? Apa yang biasa kamu dengarkan melalui radio? Lani suka sekali mendengarkan berbagai lagu dari stasiun radio. Ketika Lani mendengarkan radio di kamarnya, volume suara radio itu keras hingga adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Menurutmu, apakah Lani sudah menggunakan hak dan kewajibannya secara seimbang? Apakah sudah menggunakan hak? Belum.
Ketika adiknya sedang belajar, membutuhkan fokus, membutuhkan konsentrasi, Lani malah mendengarkan radio dengan sangat keras, ya, menghidupkan radio dengan sangat keras. Artinya dia belum menggunakan haknya dan menggunakan kewajibannya dengan seimbang. Meskipun Lani punya hak mendengarkan radio, adik Lani juga punya hak untuk belajar dengan nyaman. Hak Lani dibatasi oleh hak orang lain. Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya. Selain itu, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kenyamanan di rumah. Jadi, ketika kita menggunakan hak dan kewajiban, kita harus menghargai, melihat orang lain di sekitar kita. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Coba perhatikan gambar Pak Guru. Gambar yang pertama, ini ada anak sekolah dasar, ya, anak SD seperti kalian itu naik motor. Nah, ini secara aturan juga sudah salah. Apakah mereka sudah menggunakan hak dengan tanggung jawab? Belum. Sangat belum. Nah, aturan naik motor adalah ketika dia sudah mempunyai surat izin mengemudi. Selain itu apa? Syarat surat izin mengemudi adalah ketika dia sudah berumur 17 tahun. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab? Tidak. Dia memperoleh hak dari orang tua, tetapi dia tidak melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Naik motor 3 seperti ini sangat berbahaya ini, ya. Kamu tidak boleh mencontoh gambar yang ada di sini. Ini adalah contoh menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban tidak bertanggung jawab. Gambar yang kedua bagaimana? Kita sedang ulangan, ternyata kita punya kepekan di sini nih. Punya contoh ini, kertas yang ditulis untuk mencontek. Ini adalah sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab, dia tidak melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab. Kenapa? Ya, dia diberikan hak untuk belajar, ya, dia diberikan hak untuk mengerjakan, tetapi dia tidak memanfaatkannya dengan baik. Nah, makanya dia akan memperoleh hak nilai, misalkan nilainya baik, dia juga tidak akan merasa puas dengan nilainya. Karena apa? Karena dia tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan yang ada. Tidak boleh mencontek. Bisa dipahami? Nah, coba. Menurutmu, mengapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab? Iya. Bagaimana menurutmu? Nah, karena kalau kita melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab, kita tidak akan rugi, tidak akan merugikan orang lain, tidak mengganggu lingkungan sekitar kita. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakannya? Yang merugikan diri sendiri, orang lain, orang tua, dan masyarakat sekitar, bahkan hewan-hewan di sekitar kita. Kalau kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab. Nah, sekarang kalian kemarin kan sudah belajar menyanyikan lagu Maryam Tomong. Diulangi lagi, berlatih kembali memainkan lagu ini. Nah, kemarin sudah kalian belajar dengan alat musik. Perhatikan partiturnya, perhatikan interval nadanya, berlatih sendiri-sendiri dulu. Nanti dalam kelompok, biar kalian meminta pendapat temanmu bagaimana cara memainkannya. Nah, coba perhatikan. Nah, partitur ini kalian pelajari. Misalkan kalian bermain pianika, ya disesuaikan dengan nadanya dan intervalnya. Sol, do, 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 si, 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 sol, la, la, si, la, sol, sol. Nah, nanti seperti itu menyanyikan dengan pianikanya. Temponya diperhatikan, ya, biar sesuai dengan nada yang kita inginkan pada lagu ini, ya. Selendang madi ginjang kain panjang madi toru boleh, ya. Sol 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 do sol la la si la sol sol mi fa fa
sol fa re. Angeol ni konting masang ngondang kemamangolu. Om Maryam tomong dainang sinapang masin. Pak Guru tidak menuntut kesempurnaan dalam menyanyikan lagu ini. Setidaknya kalian bisa menyanyikan lagunya, menghafalkan notasi angkanya, dan juga memainkannya dengan alat musik yang sederhana. Kalau kalian sudah melakukannya nanti, Pak Guru nanti akan menilai secara individu. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Apa kesimpulan pembelajaran kali ini? Menggunakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab menjadikan hidup nyaman. Nyaman bagi siapa? Bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Menyanyikan lagu dengan partitur yang benar, menjadikan lagu dinyanyikan juga benar. Bisa dimahami anak-anak? Alhamdulillah dari Pak Guru. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.